saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak sedikit orang percaya menganggap remeh dan sepele kekuatan doa. Alkitab mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Ketika Elia berdoa supaya tidak turun hujan, hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun, masalah atau pencobaan. Doa mampu menggetarkan hati Tuhan, sehingga ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam penyakit. Doa yang mendatangkan kuasa dan kekuatan adalah ketika kita berada pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Dosa harus dibereskan, karena dosa adalah penghalang utama doa sampai ke hadirat Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bersaksi adalah sebuah proses. Setiap hari dan membawa hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin mendekat pada Yesus. Bersaksi melewati sebuah proses di mana terolahnya pikiran dan hati manusia untuk menolong orang lain. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, menolong mereka yang bersedia mendengar kepada kebenaran. Bersaksi menjadi sebuah gambaran bahwa setiap orang dipercaya membawa pelita dan diletakkan di atas kaki Dian sehingga bercahaya. Mereka membawa pelita dengan sebuah teladan hidup lewat perkataan dan perbuatannya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan, dan kehendak Elohim ada tempat ini, dan nama Elohim dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan bahas tentang doa. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus, pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 20. Ayat 16 sampai dengan 20. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berkata pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Saudara-saudaraku, jika ada di antara kami menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang benar, sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Alkitab berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Perlu saudara tahu, doa yang didengar Tuhan bukan melihat kedudukan, baik itu rakyat, baik itu raja, baik itu presiden, baik itu menteri, atau orang miskin atau orang kaya. Tapi doa yang didengar Tuhan adalah doa dari ketulusan hati, doa dengan segenap hati, doa yang punya tujuan murni. Doa bukan supaya dilihat orang banyak, kelihatan hebat, kelihatan sastrawan atau macam-macam. Tapi doa yang benar adalah doa yang tulus. Perlu sudah tahu bahwa Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat harta. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belajar tentang doa itu dari ibu saya. Mama saya pada waktu dia bertobat percaya Tuhan Yesus. Nah, saya tuh punya seorang ayah itu penjudi. Dan dia suka judi dan judi dari SD. Dan sekolahnya SD juga tidak lulus. Jadi lulusannya lulusan Doremi, yaitu kartu domino. Nah, saya punya ayah itu lulusan SD tidak lulus dan itu kartu domino aja. Kerjanya judi, 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 dan main perempuan. Nah, pada waktu mama saya bertobat percaya Tuhan Yesus, nah, mama saya berdoa supaya ayah saya bertobat. Perlu sudah tahu bahwa doa yang ada kuasa adalah doa yang punya tujuan tulus untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan ingin supaya dipuji. Bukan ingin supaya dilihat orang itu suci. Tetapi doa yang benar adalah doa dari hati, ketulusan, dan doa yang punya tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tujuan untuk menjadi berkat. Plus sudah tahu, kalau engkau berdoa untuk ambisimu, untuk hidup dalam dosa, dan membuat engkau jatuh dalam dosa, pasti Tuhan tidak akan mau menjawab. Tuhan mau menjawab doa kita kalau doa itu membuat kita menjadi berkat, menjadi alat Tuhan, dan menjadi sesuai rencana Tuhan. Maka doa itu yang Tuhan jawab melebihi apa yang kita pikirkan dan melebihi apa yang kita doakan. Nah, pada itu mama saya berdoa. Memang saudara, waktu kita berdoa itu banyak serangan setan. Setan berusaha menghambat supaya kita ini putus asa, supaya kita ini khawatir, supaya kita ini bingung, supaya kita ini tidak fokus, tidak melihat Tuhan. Nah, makanya kalau kita berdoa dekat dengan Tuhan, itu setan itu selalu menggoda banyak sekali. Ya, kenikmatan-kenikmatan dunia, kalau ingat godaan setan itu pertama adalah apa? Kasih hambatan dulu, kasih tantangan, kasih rintangan, kasih cobaan yang berat-berat, yaitu apa? Tekanan. Ingat saudara. Makanya banyak orang karena depresi mengambil jalan sesat, jalan pintas. Nah, itu godaan setan. Setan menekan dengan apa? Tekanan. Tekanan, itu tekanan apa? Supaya stres, supaya depresi, supaya tidak bisa fokus dan tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi kalau ditekan tidak bisa, setan akan menggoda dengan berkat. Nah, makanya banyak orang jatuh dalam dosa itu justru pada waktu diberkati, bukan pada waktu susah atau kondisi
stres, tapi justru pada waktu diberkati. Karena pada waktu orang diberkati, banyak yang lupa siapa yang memberkati. Makanya rata-rata laki-laki ini ya, jatuh dalam dosa itu pada waktu kaya raya. Misalnya punya uang banyak, langsung mata kedip-kedip. Ada duit. Nah, tapi kalau tidak ada duit, siapa yang mau? Nah, jadi makanya orang jatuh dalam dosa itu, laki-laki itu kebanyakan pada waktu diberkati. Makanya kalau saudara diberkati, hati-hati. Ingat Tuhan. Saudara harus ingat siapa yang memberkati. Selalu fokus. Selalu percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan engkau harus melihat anugerah Tuhan. Jadi pertama ada tekanan. Itu godaan setan. Kalau sudah berdoa mencari Tuhan sungguh-sungguh, mencari kehendak Tuhan, rencana Tuhan, godaannya apa? Tekanan, ditekan dulu. Setan akan menggoda dengan tekanan. Yang kedua, kalau tidak berhasil dengan tekanan, setan akan menggoda dengan apa? Ingat, berkat. Makanya banyak orang itu lupa pada waktu diberkati. Benar, Thomas? Nah, makanya hati-hati. Nah, pada waktu banyak order, banyak berkat, lupa berdoa, bahkan tidak ke gereja karena sibuk ngurusin uang, toko, pabrik, kantor, semua hari. Makanya dalam hidup ini adalah kalau kita bisa menikmati dua, yaitu apa? Makan dan tidur. Betul, Thomas? Makanya saudara, sekalipun engkau kaya, tidak bisa tidur, ingat, sia-sia tidak ada gunanya. Karena nikmatnya hidup itu adalah makan dan tidur. Engkau punya uang banyak, tetapi ingat, kena gula, diabetes. Setiap hari, ingat saudara, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini, macam-macam. Dan ingat, karunianya apa? Hanya melihat saja. Jadi saya beritahu, makanya saudara, orang kaya itu tidak harus dilihat dari harta. Tetapi kalau dia bisa menikmati makan dan tidur, itu dalam kitab Pengkhotbah. Amin, Thomas. Sekalipun terkenal, tidak bisa tidur, stres. Lama-lama apa? Stroke. Setelah itu apa? Selesai. Jadi apa gunanya kekayaan? Makanya ingat, waktu engkau diberkati, jangan lupa siapa yang memberkati. Ingat, banyak orang jatuh dalam dosa pada waktu justru waktu diberkati. Waktu terkenal, waktu kaya raya, waktu banyak order. Ingat, setan goda itu supaya engkau tidak ada kesempatan untuk berdoa. Karena dengan berdoa, disitulah kita berjaga-jaga. Dengan berdoa, kita ingat Tuhan. Dengan berdoa, ada protek, ada perlindungan Tuhan. Nah, saya punya mama, pada waktu itu dia berdoa untuk ayah saya supaya bertobat. Papa saya ini bukannya tambah bertobat, tambah nakal, tambah kacau, ngomongnya kotor, ngata-ngatain macam-macam. Nah, tetapi mama saya berdoa sungguh-sungguh. Ingat, Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Artinya sama-sama pernah lapar. Betul, Thomas? Sama-sama kita ini adalah apa? Minum air. Sama-sama kita ini manusia, bukan monyet. Nah, itu.
Nah, tetapi Elia berdoa sungguh-sungguh. Nah, ingat. Nah, Elia berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan Israel. Ingat saudara, doa yang dijawab Tuhan, doa yang ada kuasanya adalah doa dengan tulus, kesungguhan hati, dengan tujuan memuliakan Tuhan dan sesuai rencana Tuhan, bukan untuk kedagingan, bukan untuk ambisi, bukan untuk mencari nama dan mencari kekayaan, tetapi doa dengan ketulusan. Maka dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Nah itu saudara. Nah, ingat saudara, orang kekenyangan terlalu banyak makan, sakit perut juga. Aspek janji Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Di dalam Alkitab ada banyak sekali janji Tuhan yang ditujukan kepada umatnya. Artinya setiap anak Tuhan bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan setiap hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Sebab dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Adalah rugi besar bila kita sudah mengikut Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengerti janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Adapun aspek dari janji Tuhan yang harus kita ketahui adalah yang pertama, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Pemazmur berkata dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jika kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, mudah kecewa, dan berputus asa. Apalagi sampai marah dan memberontak kepada Tuhan ketika janji tersebut belum digenapi dalam hidup kita. Sebab hidup orang percaya adalah dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan pasti mengenapi janjinya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat, sebab Ia mempunyai waktu yang terbaik. Mari belajar dan meneladani Abraham. Dalam Roma 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ketika menerima janji Tuhan perihal keturunan, meski usia Abraham sudah tua dan Sarah pun sudah mati haid, ia tidak goyah, malah menguatkan imannya di dalam Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan pun mengenapi janjinya dengan memberikan Ishak. Seringkali kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Keadaan yang kita alami sepertinya malah semakin buruk dan tidak baik, sehingga hal ini mempengaruhi kita. Iman menjadi lemah, kecewa, tidak lagi tekun berdoa, dan kian malas beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi sebagai bagian dari proses untuk menguji kualitas iman kita, menguji ketekunan, kesetiaan, dan kesabaran kita. Dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita sebagai orang percaya adalah keturunan Abraham secara rohani, maka karenanya kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 2. Janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, janji-janji Tuhan tersebut berlaku bagi kita. Hal ini menunjukkan bahwa janji Tuhan itu sangat mahal, namun diberikan secara cuma-cuma.
Dikatakan mahal karena janji tersebut tidak berlaku untuk semua orang. Hanya berlaku dan disediakan bagi milik Kristus, yaitu pengikut Kristus atau orang yang percaya. Dikatakan cuma-cuma karena barang siapa yang mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji-janji Tuhan itu berlaku dan diberikan pula kepada orang tersebut secara cuma-cuma.